tentang impactful public speaker, bagaimana kita bisa menjadi seorang pembicara, bagaimana kita bisa menjadi seorang public speaker. Kita punya ketakutan. Sebenarnya jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ajak mbak-mbak semua, bagaimana kita meracik sebuah materi supaya poinnya jelas, manfaatnya jelas, strong why-nya juga tertangkap dengan jelas. Oke. Performance. Di sini ada verbal. Nah, di verbal ini berarti nanti diramu tentang bagaimana kata-kata kita sajikan. Gitu ya, kita pilihkan kata-kata yang mudah dipahami. Halo, hai, salam hangat semangat teman online Ibu. Saat ini kalian sedang berada di podcast Cerita sama Ibu. Kali ini Ibu akan membagikan tips cara menyimpan arsipra efisien untuk WM. Apa sih WM? Working Mom dan juga wanita menyusui. Seneng banget ya jadi WM sebagai WM juga. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, yang pasti lebih efisien. Untuk yang kedua, memudahkan para pengasuh dan juga kita sebagai ibu menyiapkan ASI perah secara FIFO ataupun LIFO. Lalu, lebih mudah memantau expirednya si ASI. Dan yang keempat, ini merupakan healing karena kita bisa lihat yang rapi-rapi. Nah, dan gimana nih cara menyimpan ASI perah ala ibu? Kita cek di video berikut. Yang pertama, beri label tanggal dan nama bayi. Lalu beri nomor urut pada kantong sesuai kita memerah. Lalu isi kantong ASI untuk sekali minum ya. Selanjutnya, tutup rapat, pastikan saat diposisikan tidur tidak tumpah dan tidak gembung. Saat masuk proses pembekuan dengan kondisi sudah dingin, posisikan tidur juga dengan diberi pemberat atau wadah es batu. Jadi gimana? Sudah paham ya? Jangan lupa diklik like, komen, dan juga dibagikan biar banyak yang tahu cara menyimpan ASI perah yang efisien. Cantik itu kusebut ibu dari luar dan juga kalbu. Terima kasih sudah mendengarkanku di podcast Cerita sama Ibu. Sampai jumpa. Halo teman-teman. Sebagai public speaker, kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengucapkan beberapa kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, saya punya tips bagaimana menguasai pengucapan bahasa Inggris yang benar dan natural layaknya native speaker. Saya menyebutnya tips 5 banyak. Yang pertama, banyak mendengar. Dengarkan podcast, radio, berita, atau konten apapun dalam bahasa Inggris, sehingga telinga kita terbiasa untuk mendengarkan bahasa Inggris yang benar dan natural. Yang kedua, banyak meniru. Tirukanlah satu atau beberapa penutur bahasa Inggris yang teman-teman yakini baik pengucapannya. Hal ini bisa dilakukan saat mendengarkan audio atau menonton video. Yang ketiga, banyak membaca nyaring. Ambil satu buku bahasa Inggris dan bacalah dengan nyaring. Lebih baik kalau direkam dan didengarkan lagi untuk memastikan pengucapan sudah benar. Jangan malas ya untuk melihat kamus jika ada kata-kata yang tidak diketahui pengucapannya. Yang keempat, banyak mengulang. 3 tips di atas tidak akan berhasil kalau tidak diulang-ulang. Teman-teman bisa membuat jadwal latihan sendiri. Yang kelima, Assalamualaikum semuanya para sipers. Perkenalkan nama saya Diayu Kusumastuti. Saya dari Kapuk Bakat, Kabin PPSC. Di kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang keterampilan bahasa pada anak. Keterampilan bahasa pada anak itu sangat penting para siper atau parents semua yang ada di rumah. Kenapa? Karena ketika kita orang tua memiliki anak yang pandai berbahasa, pandai terampil dalam berbahasa, maka kita akan mengurangi resiko miskomunikasi dengan anak. Namun semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap mendengarkan. Ajarkan anak-anak mendengarkan dengan baik dengan cara kita menyampaikan sesuatu pada anak, kemudian ajak anak mengulang apa yang kita sampaikan benar apa tidak. Yang kedua adalah tahap berbicara. Ajarkan anak berbicara dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah tahap membaca. Ajak anak-anak membaca buku atau apapun itu, dan betulkan ketika anak-anak
keempat adalah tahap menulis. Di tahap menulis ini ajak anak-anak untuk mendokumentasikan sesuatu. Mungkin itu saja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Cerita Usi, ulasan singkat dan istimewa. Pada kali ini saya ingin sharing tentang tanda bahaya pada kehamilan. Di antaranya yang pertama, apabila ibu muntah terus dan tidak mau makan, kemudian demam tinggi, kemudian juga apabila bengkak pada tangan, kaki, dan wajah disertai sakit kepala dan hebat dan kejang, kemudian juga apabila tidak ada pergerakan pada bayi, berkurangnya pergerakan, kemudian juga apabila terjadi perdarahan pada hamil muda ataupun tua, kemudian juga apabila air ketuban keluar sebelum waktunya. Apabila terdapat salah satu tanda bahaya tersebut, segera periksakan ibu hamil pada tenaga kesehatan, baik itu dokter atau... Jumpa lagi dengan Shire. Kali ini tips membuat adegan pembuka. Kenapa penting? Pembuka novel akan menentukan apakah pembaca atau editor mau melanjutkan membaca novel kita atau meletakkannya kembali. Membuat adegan pembuka yang baik adalah salah satu hal yang harus dikuasai dalam membuat novel. Ini dia tipsnya. 1. Menjelaskan tema cerita. Pembaca akan langsung dibawa pada tema yang akan disuguhkan dalam novel. Yang kedua, mulai dengan kejadian unik. Beri info menarik yang akan langsung membuat pembaca kepo. 3. Menunjukkan suara karakter. Perilaku dan keinginan karakter akan digambarkan dalam pembukaan. 4. Tunjukkan taruhan dalam cerita. Apa taruhan terbesar yang didapat jika protagonis gagal? 5. Tunjukkan setting cerita. Ada banyak cara membuat pembuka. Ada yang menggunakan dialog, narasi, quote, dan masih banyak lagi. Tidak perlu memikirkan opening yang terlalu sempurna. Nanti ada revisi kok. Pikirkan saja apa yang terbaik saat itu. Yang penting, mulai aja dulu. Apa pembukaan novel yang paling berkesan buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Shire di sosial media yang lain. Dadah. Hai, ketemu lagi dengan Cerita Nisanur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Di video kali ini saya akan berbagi tips enjoy memandu acara ala Nisanur. Pertama, kenali acara yang akan dipandu. Tips yang kedua selanjutnya adalah tentu saja diskusikan acara yang akan dipandu dengan penyelenggara acara. Tips selanjutnya ada buat rundown acara yang menarik. Jangan lupa perhatikan tamu yang akan datang. Lalu kuasai panggung dengan hadir 1 jam sebelum acara dimulai. Tips selanjutnya yaitu kenali audiens. Caranya teman-teman bisa ngobrol dengan audiens yang sudah hadir ya. Lalu percayalah hanya Anda yang mengendalikan acara. Buat acara sebahagia Anda, maka kebahagiaan akan terpancar. Tetaplah bersikap tenang dan nyaman. Buatlah diri Anda nyaman dan tenang terlebih dahulu ya. Terima kasih sudah menyimak tips mandu acara ala saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Hai, dengan saya Ren Huda Sediani. Kali ini saya akan membagikan tips tentang metode AIUEO mengubah suara saat membacakan nyaring. Nah, seperti apa sih? Nah, kita mulai dengan suara A. Suara A pada suatu hari. Nah, suara A ini suara asli, suara alami, biasa untuk membacakan narasi. Berikutnya adalah suara I. Ini adalah suara kecil saja. I. Untuk tokoh seperti apa ya I ini? Nah, berikutnya adalah suara U. Itu sedikit tertahan di hidung. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah suara E. Itu sedikit serak di tenggorokan. Untuk tokoh seperti apa ya ini? Nah, terakhir adalah suara O. Nah, untuk tokoh seperti apakah? Hai, selamat bertemu di 90 Second Tips ala Rifka.
Tentu dari kalian udah banyak yang tahu kalau olahraga bisa mendukung kesehatan fisik dan mental kamu. Pilihan olahraga apapun itu baik asalkan dilakukan secara konsisten. Terus gimana dong biar bisa konsisten? Berikut beberapa tips ala aku. 1. Pilih olahraga yang gue banget, sehingga kapanpun kamu ngelakuinnya, kamu merasa semangat. 2. Pakailah baju olahraga yang nyaman untuk dikenakan. Pilih warna-warna yang bikin mood kamu happy. 3. Cari waktu yang pas buat ngelakuin olahraga. Bisa pagi atau sore hari. Selama 30 menit atau 1 jam itu udah cukup. Dilakuin 2 atau 3 kali seminggu. Kemudian yang keempat, temukan support system untuk bisa mendukung perubahan lifestyle kamu ke arah yang positif. Punya badan yang sehat itu memang menyenangkan, dan punya badan yang langsing itu bonus. Temukan tips yang lain dalam 90 Second Tips ala Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang anaknya sering rewel kalau di dalam perjalanan? Kali ini aku mau berbagi tips tentang bagaimana agar anak anteng dan nyaman saat di dalam perjalanan. Tips ini berdasarkan pengalaman mengajak Asa bepergian beberapa anteng dan no rebel. Pertama, informasikan secara bertahap dari jauh-jauh hari kepada anak kita mau kemana, berapa lama, naik apa, dan bagaimana keadaan di dalam kendaraan. Ulangi terus setiap hari ya. Kedua, jangan lupa informasikan kepada anak, tunjukkan siapa saja yang kemungkinan akan mereka temui ketika nanti sampai tujuan, seperti kakek, nenek, om, tante, ataupun teman ayah maupun bunda. Ketiga, ini yang paling penting, persiapkan amunisi terbaik seperti cemilan, makanan, buku, atau mainan yang mudah dibawa kemana-mana dan tentunya kesukaan anak ya. Keempat, pastikan ketika dalam perjalanan anak dalam kondisi sehat ya. Pastikan sebelum berangkat anak dalam kondisi bersih dan nyaman. Baju dan popok yang baru diganti, perut kenyang dan juga hati yang senang. Nah, itu dia 5 tips mengajak anak agar anteng dan tenang saat perjalanan. Jangan lupa ajarkan juga berdoa agar hati anak semakin tenang. Selamat mencoba ya, semoga tips ini berhasil di anak bunda-bunda sekalian. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, untuk para orang tua, pernah melakukan kesalahan komunikasi kepada anak? Ya, saya juga pernah. Karena komunikasi itu perlu dilakukan dengan efektif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Saya Shirley dari Kampung Bakat Batch 2 di Kabin Public Speaking dan Broadcasting. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara menggunakan komunikasi yang efektif terhadap anak. Komunikasi efektif yang pertama yaitu adalah dengan melakukan refleksi pengalaman. Kenapa? Karena dengan melakukan refleksi pengalaman, kita sebagai orang tua lebih dahulu telah memiliki pengalaman nih dibanding dengan si anak. Nah, dengan begitu kita bisa memiliki waktu bersama dengan anak dibanding kita melakukan komunikasi dengan cara nasihat. Kenapa? Karena nasihat ini sifatnya menggurui. Nah, dengan menggurui ini terkadang anak tidak menerima dengan apa yang kita beri masukan kepada anak. Nah, kalau kita melakukan refleksi pengalaman, si anak akan merasa dihargai. Kemudian juga anak juga bisa mampu berpikir kritis dan juga membangun bonding bersama orang tua. Selamat mencoba. Tunggu tips selanjutnya ya. Bye.